Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setio Budi Cahyono. Saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 6. Materi pertama yaitu pengertian, ciri-ciri, dan beberapa gaya dalam filsafat. Yang pertama itu pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi berasal dari kata philo, berarti cinta, atau sophos, berarti ilmu atau hikmah. Jadi, filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Pengertian dari materi lain menyatakan kata Arab filsafat dari bahasa Yunani philosophia, philos berarti cinta, loving. Sophia berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Secara terminologi, pengertian secara umum, filsafat menempatkan pengetahuan sebagai sasaran. Maka dengan demikian, pengetahuan tidak terlepas dari pendidikan. Jadi, filsafat sangat berpengaruh dalam aktivitas pendidikan, seperti manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, asal mula berfilsafat. Ada beberapa hal yang mendorong, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, keraguan, dan kesadaran akan keterbatasan manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Baiklah, materi kedua, sejarah manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Pertama, pemikiran pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu, karena zaman ini juga dikenal dengan zaman batu. Hal ini dikuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi, yaitu ada alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, tulang belulang manusia purba. Filsafat merupakan perdana kata falsafah bahasa Arab, yaitu filosofi bahasa Inggris, yang berasal dari kata Yunani. Philosophia adalah kata majmu' yang terdiri dari dua philos dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Dalam memahami apa sebenarnya filsafat, kita tidak cukup hanya mengetahui asal-usul dan arti istilah yang digunakan, melainkan juga harus memperhatikan juga konsep dan definisi yang memberikan para filosof menurut pemahaman mereka masing-masing. Tidak mudah bagi kita untuk menentukan pengertian agama, karena agama bersifat subjektif dan individu. Kalau kita membicarakan agama, akan dipengaruhi oleh pandangan pribadi dan pandangan agama yang kita anut sebagai menuntut pengetahuan untuk beribadah yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Bersamaan filsafat, sains, dan agama. Yang pertama itu ketiganya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, ketiganya memberi pengertian hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Yang ketiga, ketiganya hendak memberikan sistens, yaitu suatu pandangan yang berpendengan. 4, ketiganya mempunyai metode dan sistem. Kelima, ketiganya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruh timbul dari hasrat manusia atau objektif akan pengetahuan yang lebih mendasar. Materi keempat yaitu aliran-aliran mendapatkan kebenaran atau empiris rasionalisme. Pada abad ke-18, filsafat dikenal sebagai istilah di setiap negara. Salah satu contoh istilah di Jerman yaitu Aufklärung, yang berarti pencerahan, di mana menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Pemberian nama ini juga dikarenakan pada zaman itu manusia mencari cahaya baru dalam rasionya aliran-aliran
pada masa pencerahan, yaitu kritisme, yaitu aliran menyelesaikan persoalan apakah pengetahuan yang benar itu lewat rasio atau empiris. Yang kedua, deisme, aliran yang mengakui adanya yang menciptakan alam semesta. 1. Empirisme adalah suatu aliran semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Yang kedua, rasionalisme adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian logika analisis. Materi 5, kritisme Immanuel Kant. Kritisme adalah filsafat yang mulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Kant adalah filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan. Karya Kant yang utama ini dinamakan kritik. Karya kritik di sini sebagai menjadi 3, yaitu kritik atas rasio murni. Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empiris dua-duanya berat sebelah karena berusaha menjelaskan bahwa pengenalan manusia merupakan panduan antara unsur-unsur a priori dan unsur-unsur a posteriori. Yang kedua, kritik atas rasio praktis. Rasio yang mengatakan apa yang harus kita lakukan kepada kehendak kita. Ada 2 macam perintah, yaitu imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Yang ketiga, kritik atas daya pertimbangan, tentang persesuaian antara kritik atas rasio murni dan rasio praktis. Persesuaian 2, kritik digunakan konsep finalitas atau tujuan. Ada 2 macam, yaitu finalitas subjektif dan objektif. Immanuel Kant adalah seorang filsuf termasyhur dari Jerman dan memiliki 3 pokok pemikiran, serta ia juga penganut agama Kristen yang taat. Baiklah, materi 6, aksiologi, epistemologi, ontologi. Filsafat begitu luas pembahasannya sehingga materi-materi meliputi segala yang ada, bahkan yang mungkin ada sekalipun tampak baik ataupun tidak. Secara garis besar ada 3 bagian struktur filsafat, yaitu yang pertama, aksiologi, istilah yang berasal dari kata Yunani, yakni axios, berarti sesuai atau wajar. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Yang kedua, epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Yang ketiga, ontologi, berasal dari kata on atau being dan logos, logis. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tugas resume makalah filsafat dan logika dari materi ke-7 sampai materi ke-12. Materi ke-7 mengenai metode-metode ilmiah, subjektivisme dan objektivisme. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata kerjanya epistamai, yang artinya menundukkan, menempatkan, atau melakukan. Subjektivisme memiliki ciri-ciri pendekatan, yaitu yang pertama, menggagas pengetahuan sebagai suatu keadaan mental yang khusus, dengan contoh semacam kepercayaan. Yang kedua, pengalaman subjektif sebagai titik tolak pengetahuan. Dan yang ketiga, prinsip tentang alasan cukup. Objektivisme adalah suatu pandang yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan manusia dari masalah sederhana sampai masalah yang kompleks. Ada 3 dasar objektivisme. Yang pertama, kebenaran itu independen terlepas dari pandangan subjektif. Yang kedua, kebenaran itu datang dari bukti faktual. Dan yang ketiga, kebenaran hanya bisa disadari dari pengalaman indrawi.
Materi ke-8 mengenai etika dan ilmu pengetahuan. Secara etimologi, etos yang berarti watak kesusilaan secara terminologi atau istilah yang artinya tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Etika adalah ilmu dan bukan ajaran. Etika dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif, artinya etika melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian. Sementara etika normatif yaitu sudah memberikan penilaian baik dan buruk. Normatif juga terbagi dua, yaitu umum dan khusus. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi juga diperlukan etika karena sebagai pertimbangan dan berpengaruh untuk perkembangan lebih lanjut. Adapun tanggung jawab etika atau yang harus kita perhatikan, yang pertama kodrat manusia dan martabat manusia. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, bertanggung jawab pada kepentingan umum. Dan yang keempat, bersifat universal. Lanjut, materi ke-9 mengenai pandangan tentang prinsip revolusi ilmu pengetahuan Thomas Kuhn. Thomas Kuhn adalah seorang filsuf sains yang menekankan pentingnya sejarah sains dalam perkembangan sains. Ia berpendapat bahwa perkembangan sains bersifat revolusioner karena bagi Kuhn, sejarah itu bersifat tidak sinambung dan perkembangan sains ditandai dengan lompatan revolusi ilmiah. Menurut fakta sejarah, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan terus sebagai akumulasi yang terjadi sebagai akibat riset para ilmuwan. Sepanjang perkembangan sains akan terus berkembang seiring ditemukannya fakta-fakta baru. Konstruktivisme adalah pandangan dalam filsafat sains yang menyatakan pengetahuan ilmiah dikonstruksi oleh komunitas sains yang berupaya mengukur dan mengonstruksi model alam. Menurut konstruktivis, ilmu pengetahuan alam terdiri dari konstruksi mental yang bertujuan untuk menjelaskan pengalaman dan pengukuran indrawi. Dan konstruktivisme menentang filosofi objektivisme, menganut keyakinan bahwa manusia dapat mengetahui kebenaran tentang alam tidak dimediasi oleh pendekatan ilmiah dengan tingkatan validitas dan akurasi yang berbeda. Materi 10 mengenai ilmu perkembangan pengetahuan dengan menerapkan nilai-nilai humaniora. Secara etimologi, ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Sedangkan secara terminologi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, di mana pengetahuan tersebut dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Humaniora secara etimologi berasal dari kata keadaan atau adjektif humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusiawi, dan secara terminologi humaniora ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Cara proses penyelesaian konflik, yang pertama, prioritaskan hubungan baik. Yang kedua, penyebab masalah yang terjadi bukanlah karena orang-orang. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain dan berusaha mendengarkan semua pihak terlebih dahulu. Yang keempat, dengarkan lalu ikuti. Yang kelima, pahami fakta yang ada dan nyatakan masalahnya. Dan yang terakhir, yang keenam, selesaikan masalahnya secara bersama. Materi ke-11 mengenai menerapkan dasar logika sebagai landasan pemikiran logis dan strategis. Berpikir adalah proses umum untuk menentukan sebuah isu dalam pemikiran. Berpikir merupakan dengan dirinya sendiri di dalam batin untuk mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, menunjukkan alasan-alasan, serta menarik kesimpulan untuk membahas suatu realitas. Logis atau logika berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Silogisme adalah jenis penalaran dedukasi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Silogisme juga ialah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Bentuk-bentuk silogisme dibedakan atas letak premium dalam premis, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. Dan materi yang terakhir, materi 12,
yaitu logika sesat pikir. Kesesatan berpikir falasial atau falasi yaitu kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir atau penalaran yang bersifat sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Falasi berasal dari kata Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir, secara sengaja maupun tidak sengaja. Gejala berpikir sesat bisa disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Klasifikasi sesat pikir ada dua, yaitu sofisme yang berarti sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, dan paralogisme yaitu pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Adapun jenis-jenis dan strategi menghindari sesat pikir, yang pertama, kesesatan equivokasi, yaitu kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti, kesesatan amfiboli, kesesatan yang disebabkan oleh konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang, kesesatan metaforis terjadi karena pencampuran arti kiasan dan arti sebenarnya. Kesesatan aksidensi, kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-aturan yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental atau bersifat kebetulan. Kesesatan relevansi yaitu terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal yang sebenarnya tidak relevan untuk isi argumen. Dan yang terakhir, petitio principia yaitu terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran yang terjadi saat di dalam premis yang digunakan sebagai kesimpulan atau sebaliknya. Sumber-sumber kesesatan ada tiga. Yang pertama, homonim, kata yang memiliki banyak arti, ambiguitas, sifat atau hal yang bermakna lebih, kesalahan semantik atau bahasa. Strategi menghindari sesat pikir yaitu dengan cara bersikap lebih kritis terhadap argumen, serta menegaskan makna secara tegas dan jelas, lalu mendefinisikan setiap kata yang dipergunakan. Mungkin hanya sekian penjelasan kami dari kelompok 13, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.